Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak sudah sarapan? Bagus. Berdiri, tangan jali. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Silakan duduk. Anak-anak, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Asra, Agus Juliawan, Lusri, Dion, Kadek Dwi Eli Pernia, Amelia, Loh Putu Yuliantari, Gede Bayu Eka, Komang Adi Pratama, Ayu Dewi, Komang Wahyu Wadi Pratama, Ketut Ginsa, Nailisia. Ya, berarti semuanya hadir ya? Bagus, anak-anak. Agar kita bisa mencapai tujuan, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak silakan berdiri sebentar. Kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak silakan duduk kembali. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Wajib Nasional, Garuda Pancasila. Anak-anak kita menyanyi dengan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bagus anak-anak. Kita karakter yang baik, kita mengucapkan tepuk PPK dan salam PPK. Mangaca? Berdiri, Silakan pimpin. tepuk PPK. Nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas, PPK, Salam PPK. salam. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus anak-anak. Nah, saatnya sekarang kita literasi. Anak-anak pernah dengar istilah bulan pejeng? Nah, bulan pejeng itu sebenarnya adalah sebuah negara. Negara itu berasal dari perunggu. Nah, bulan pejeng itu genderang perunggu yang dipercayai orang Bali memiliki kekuatan supranatural. Yang dipercayai negara ini terletak di Pura Penataran Sasih, ya betul, di Pejeng Tampak Siring. Genderang ini dianggap suci dan diceritakan bahwa genderang ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan jatuh dari langit. Nah, negara ini dipergunakan dahulunya dalam upacara meminta hujan. Sebenarnya genderang ini bukan jatuh dari langit anak-anak. Ini adalah peninggalan prasejarah di kerajaan Bali kuno. Di Bali sebelum kita mengenal aksara. Ini adalah peninggalan. Di kerajaan Bali kuno pada saat ada diceritakan, anak-anak pernah dengar Patih Keboiwo? Ya, patihnya itu sama rajanya dalam bedahulu, itu namanya. Ini diceritakan dulu ini disimpan di pura ini untuk meminta hujan untuk kesuburan. Anak-anak pernah lewat ke sana? Siapa pernah lewat Pejeng? Ya, ya, Pejeng dekat-dekat sini di Gianyar ya.
Biar anak-anak mengetahui bahwa di Bali banyak sekali terdapat peninggalan prasejarah kita. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Persepsi kita. Anak-anak ada memelihara hewan di rumah? Coba di sana hewan apa aja? Kucing juga. Ya, anjing juga. Kalau di sini? Ya, ya, ayam juga, ikan juga. Biasanya yang, ya betul. Burung. Kalau burung yang kita nikmati apanya? Suaranya, karena burung berkicau. Ya betul. Nah, kalau anjing? Karena dia imut juga sebagai penjaga rumah. Ya, betul. Tapi hati-hati juga kalau anjing liar itu. Ya, betul. Babi. Ada yang memelihara babi di rumah? Ya. Ini untuk keuntungan karena kita dalam upacara juga menggunakan daging babi. Ya, betul. Nah, hewan-hewan ini akan berkembang biak. Bagaimana caranya berkembang biak? Ada yang bertelur, juga ada yang beranak atau melahirkan. Nah, saat ini itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Anak-anak, kalau di bukunya, silakan buka bukunya. Akan lihat di halaman 63. Buku tema 1 kita di halaman 63. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Itu untuk muatan IPA, dan untuk muatan bahasa Indonesia adalah ide pokok, simpulan, dan fakta dari suatu teks. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, anak-anak mampu menganalisis cara perkembangbiakan hewan dengan benar. Ini dengan cara bertelur, ini dengan cara melahirkan, gitu. Kemudian setelah berdiskusi, anak-anak mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kalau dengan cara bertelur, keuntungannya bagaimana? Kerugiannya bagaimana? Melahirkan juga begitu, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Setelah membaca teks, laporan tentang salah satu hewan di Indonesia, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Terus yang keempat, setelah melalui penugasan, siswa dapat mengembangkan ide pokok. Jika anak-anak sudah menemukan ide pokok, kembangkan dengan bahasa anak-anak sendiri secara sistematis. Sekarang kita mulai dengan pelajaran yang pertama, perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif itu artinya secara kawin atau tidak kawin? Kawin. Jika terjadi pembuahan atau peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3. Yang pertama dengan cara ovivar. Yang kedua dengan cara vivivar. Terus yang ketiga ovovivivar. Ovivar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang bertelur. Ya, tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Ya, tubuhnya berbulu atau bersisik. Bedakan bulu dengan rambut anak-anak. Kalau bulu itu bulu-bulu ayam. Kalau rambut kita juga berambut. Ya, bedakan. Nah, proses pembuahan dalam ovivar ada 2 macam. Internal di dalam tubuh dan eksternal di luar tubuh. Ya. Pembuahan internal, contohnya biasa ayam, bebek, kura-kura, ya, penguin juga. Ini apa? Burung merpati. Ini apa? Lele. Ya, betul. Ya, kalau pembuahan eksternal, hewan bertelur terlebih dahulu, baru datang yang jantan untuk membuahinya. Itulah pembuahan eksternal namanya. Contohnya, katak, ya, ikan,
Cair. Ya, betul. Ikan mas sama ikan mujair. Ya, vivipar. Dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya berdaun telinga, kelenjar susu, memiliki pori-pori kulit, tubuhnya berambut. Kalau anjing itu berambut atau berbulu? Berambut namanya. Kalau berbulu itu bulu ayam, bulu bebek, ya. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa? Ya, betul. Sapi, gajah. Kalau di darat, sapi, gajah, singa juga boleh. Ya. Kalau di laut, ya, paus. Lumba-lumba, ya. Ini apa? Singa laut, ya. Nah, ada juga. Ya. Kelelawar melahirkan, dia juga menyusui anaknya. Dia juga mempunyai kelenjar susu. Manfaatnya, apa kekurangan dan kelebihannya? Hewan yang melahirkan, yang bertelur, nah manfaatnya embrio lebih terlindungi dari kondisi lingkungan seperti suhu panas atau dingin sebab terdapat di dalam cangkang telur yang keras. Berarti embrionya aman di dalam cangkang telur. Embrio terlindungi dari guncangan maupun benturan. Embrio mendapat makanan dari kuning telurnya. Ini manfaatnya. Tapi kekurangannya apa? Karena dia berkembang di dalam telur dan di luar tubuh induknya, predator banyak yang nyari. Contohnya, telur burung. Ya, betul. Dicari sama ular. Ya, betul. Karena ditinggal. Itulah kelemahannya. Diburu oleh predator. Kalau manfaat perkembangbiakan vivipar, induk bisa membawa embrio karena berada di dalam tubuh. Kemanapun dia pergi, dia tetap. Jadi dia aman. Kebutuhan makanannya, embrio selama di kandungan terjamin. Inilah manfaatnya. Anak-anak pelajari ini, nanti ada tugas. Yang ketiga, ovovivipar. Berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ini maksudnya sebenarnya hewan itu bertelur tapi telurnya disimpan di dalam tubuh. Setelah menetas baru janinnya keluar. Contohnya apa? Ular. Ya betul, kadal. Ular. Ikan pari. Ini apa ini? Bukan. Salamander. Ya sama ini juga. Bunglon. Nah ini juga kuda laut. Oh. Ya, karena yang jantan itu adalah yang melahirkan, bukan yang betina ya. Ya. Di dalam tubuhnya, tapi setelah menetas baru keluar. Di dalam tubuhnya jadi janinnya aman. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke muatan bahasa. Ide pokok, kesimpulan, dan fakta suatu teks. Ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf terdapat dalam kalimat utama. Dalam paragraf, kalimat utama terletak di awal dan di... Nah, kalau di awal disebut paragraf apa? Deduktif. Kalau kalimat utama di awal paragraf disebut deduktif, kalau kalimat utama di akhir paragraf disebut induktif. Ide pokok terletak di kalimat utama. Terus kesimpulan. Kesimpulan merupakan ikhtisar akhir. Setelah mendapatkan ide pokok, kumpulkan ide pokok, itulah didapatkan suatu kesimpulan. Kemudian fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real, masalah atau kejadian. Ini yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri kalimat fakta memiliki data yang akurat, bersifat objektif, dan diakui kebenarannya.
dan benar-benar terjadi. Nah, sampai sana dulu ada pertanyaan anak-anak? Ya. Ayo, ya. Ya, ada namanya ikan yang disimpan dalam mulut telurnya ya. Ya, nanti kita ya. Mujair dah. Beda. Ya. Ya, nanti kita diskusikan sama-sama namanya ikan apa. Ya. Ayo kita sekarang speaking dulu anak-anak biar tetap semangat. Anak-anak masih semangat kan? Masih. Ya, yuk silakan Mang Acat pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Siapa kita? Then is the best. Bagus. Nah, tetap semangat ya. Nah, kita berdiskusi. Jadi anak-anak silakan cari kelompoknya masing-masing. Boleh lagi. Thank you. Ya. Nana, silakan perhatikan cara pengerjaannya. Pertama, anak-anak lihat gambar hewan, kemudian apa nama hewan, bagaimana cara perkembangbiakannya. Silakan diisi. Kemudian, nah, yang B-nya, tuliskan manfaat perkembangbiakan ovipar dan vivipar. Bagaimana keuntungannya, bagaimana manfaatnya tadi yang Ibu jelaskan. Kalau vivipar, dia berada di sini, makanya dia merasa bagaimana. Terus, yang aktivitas 2. Nah, lihat anak-anak. Di paragraf ini silakan anak-anak cari ide pokok. Kemudian yang kedua, yang nomor 3, kembangkan ide pokok menurut bahasa anak-anak sendiri nanti. Silakan tulis di sini. Ya. Nah, silakan bekerja anak-anak. Melahirkan. Ide pokoknya kemudian kembangkan. Sekarang keadaannya sudah mulai lama karena jumlahnya semakin besar. Silakan. Keuntungannya bagaimana? Dia terletak di dalam apa sehingga dia merasa bagaimana? Kan? Kembangkan ide pokoknya. Berbahasa sendiri. Kembangkan jadi nah kan contohnya begini pada Jawa apa mai salin ya pada Jawa salah satu sekarang keadaannya sudah mulai langka karena jumlahnya sedikit sekarang jarang. Silakan
saatnya kita presentasi. Silakan kelompok 1 maju presentasikan pekerjaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya tentang cara perkembangbiakan hewan ovipar dan atau ovovivipar. Cara perkembangbiakan ovipar adalah bertelur. Zat telur yang dihasilkan oleh betina. Keuntungannya, para telur yang dihasilkan betina merasa hangat di dalam cangkang atau selang. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Ada yang menanggapi? Nah, kelompok 4. Ya. Iya, betul. Pemaparannya sudah bagus dan sudah sesuai dengan topik. Yang lain? Ada? Ya, yang lain sama. Ya, silakan. Saya tutup dengan pramasati. Om Santi 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 Om. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Aktivitas 1. Tujuan pembelajaran kelinci, pikiran, sifat, Kelinci dengan cara apa? Ya, lanjut. ovipar, beranak dan bertelur. Yang kedua, ketiga gambar apa? Kedok, Lanjut. Ovovivipar ditulis. Nah, itu salah satu ya katanya ovipar. Kelompok 2 menanggapi. saya masih udah lumayan bagus, tapi kakiannya berat. Berarti dari penampilan sama suara, ya. Jadi yang dapat Ibu tangkap tadi dari penampilan Dion sama suara juga ada salah satu yang salah. Kata itu sebenarnya berkembang biak dengan cara ovipar tapi ditulis ya, itu yang diperbaiki ya. Ya, silakan tutup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Itu bilang sudah membawa kita kelelawar dengan cara beranak dan hidup dengan cara melahirkan. Kelompok 1 dulu. Ya, betul. Suaranya kurang diperjelas lagi dikit. Kelompok 4. Penampilan juga. Nah, dinilai sama teman penampilannya. Ya, harus rapi. Yang banyak ditanggapi penampilan. Ya. Dari segi presentasinya, isinya sudah mengenai cuma dari suara dan penampilan. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan lembar kerja untuk peserta didik kelas 6 tema 1, subtema 2 pembelajaran kelompok 4 dan nama kelompok nomor 1 cara berkembang biak, cara vivipar atau melahirkan. Ya. Cara pembuahannya adalah sel eksternal. Betul. Silakan menanggapi. Kelompok 1. Sudah bagus dan volume suara juga sudah bagus. Kelompok 6. Betul. Presentasinya sudah bagus, sudah tepat, penampilan dan suara sudah bagus. Silakan tutup. Sekian presentasi saya akan tutup dengan pramasati. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan Lanjut.
Herbivora. Lanjut yang nomor 3. Nah, kelompok 4 dulu sekarang. Yang kelompok 3? Ya. Suaranya udah besar. Nah, semuanya. Nah, semua tanggapannya adalah suara kurang diperbesar. Kalau orang presentasi biasanya perbesar volume, ucapan juga diperjelas. Ya. Nah, sekarang silakan tutup. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Peserta nomor 2. Jika ada yang ingin peserta Ya. cara berkembang biak dengan cara dibuka. Gambar nomor 2 menunjukkan gambar ikan pari. Cara berkembang biaknya dengan cara dibuka. Gambar hewan nomor 3 adalah gambar hewan kata. Cara berkembang biaknya dengan cara dibuka. Gambar hewan nomor 4 adalah gambar hewan Indonesia dengan berat badan lebih dari 1000 kg. Badak Jawa adalah seekor herbivora yang memakan sayuran dan buah. Nah, demikian presentasi kelompok 6. Yang lain silakan menanggapi kelompok 3. Dari ucapan juga, dari isi presentasi juga sudah bagus. Ya, betul. Pembacaan sudah bagus dan topiknya sudah sesuai. Akan ditutup. Om Swastiastu. Om. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Dari presentasi tadi rata-rata sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan topik. Ya. Jadi ada kekurangan sedikit dari segi penampilan dan suara juga mungkin. Nah sekarang ya ada beberapa juga mohon dirapikan. Nah tadi kita sudah belajar mengenai apa? Cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu sebutkan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ovipar contohnya apa? Ayam, bebek, burung, ikan. Tuh. Kalau ikan secara eksternal apa internal? Eksternal, betul. Kalau vivipar contohnya apa? Contoh kucing, betul. Anjing, ya. Sapi, ya betul. Ya. Terus kalau ovovivipar contohnya apa? Ovovivipar, ya betul. Ular juga. Ya betul. Kadal, bunglon juga. Ya. Evaluasi LKPD yang belum dikumpulkan silakan kumpulkan dulu ya. Yang belum kumpul LKPD silakan. Anak-anak, sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Jadi bukunya anak-anak silakan tutup ya. Ya, sediakan buku kertas robekan, terus buku yang anak-anak, buku temanya silakan ditutup. Ini adalah tugas mandiri, pemahaman anak-anak secara mandiri. Buat 10. Tadi pada jawab. Isi identitas dulu, nama, nomor kelas.
Dua. Silakan kerjakan anak. Udah, yang selesai silakan dikumpul. Silakan yang sudah selesai silakan dikumpul. Soalnya? Ya, silakan. Ya. Soal Agus. Anak-anak sudah semua? Mana yang belum? Yuk. Dion sudah? Nah, anak-anak, untuk evaluasi ini akan Ibu periksa. Nanti kalau ada yang kurang nilainya dari KKM kita itu 65. Jadi kalau kurang dari 65, Ibu akan kasih remedi. Kalau sudah mencapai KKM, kita akan mengadakan pengayaan. Pengayaan itu artinya memberikan soal yang lebih luas. Ya. Nah. Ya. Ibu harapkan anak-anak senang dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran semuanya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang PKN
sila keempat. Kita menyanyikan lagu dengan semangat ya. 1, 2, 3. Cure, cure, zaman tak alang-alang, buku-buku tiang malipo. Adi terus terus karo bakat anak bagus enyo. Anak-anak jangan lupakan lagu daerah dari manapun. Terima kasih atas keikutsertaan anak-anak nanti dalam pembelajaran. Saatnya kita sekarang istirahat. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup, silakan. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Om Abhidharma Masunamo Sido. Anak silakan istirahat. Terima kasih.